datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kulas kali ini berjudul 1921. Dibintangi oleh Zareen Khan dan Karan Kuntra, garapan sutradara Vikram Bhatt, dan dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta pasangan muda yang dihadapkan pada perjuangan melawan kekuatan supranatural yang mengancam hidup keduanya, serta tantangan untuk mengungkap misteri di balik kejadian-kejadian mengerikan di sebuah mansion. Seperti apakah kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah auditorium yang sudah penuh sesak dengan para penggemar musik piano di York, Inggris Raya pada tahun 1927. Kala itu penonton tengah menantikan pertunjukan dimulai. Host atau pembawa acara meminta maaf atas keterlambatan tampilnya sang pianis, lalu pergi ke belakang panggung dengan marah dan menegur seorang wanita bernama Nafisa supaya segera memanggil Ayus, sang pianis. Sayangnya Ayus mengurung diri di ruangan itu, dan ketika mereka mendobrak pintu, semua terkejut saat mengetahui bahwa Ayus telah melakukan bundir. Ya Allah! Apa alasannya? Semua berawal pada 6 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 1921 di Bombay. Saat itu seorang pria sepuh yang kaya raya, Tuan Wadia, menemukan bakat luar biasa Ayus, putra dari salah satu pekerjanya, Astana. Bukan bermaksud mengeluh pada sang tuan, tapi saat itu Wadia sendiri yang menawarkan untuk membantu kendala ekonomi Astana dan putranya supaya Ayus dapat mengembangkan bakat musik pianonya. In music school or York City. Wadia meminta Ayus untuk mengurus mansionnya yang bernama Wadia Manor di York, sebab pengurus mansionnya saat ini sudah tua. Dan sebagai imbalan, Wadia akan menanggung semua biaya pendidikan musik Ayus. Tentu saja Ayus dan ayahnya sangat gembira mendengar hal itu, dan bergegaslah Ayus melakukan perjalanan ke Wadia Manor Mansion. Perjalanan panjang yang ditempuhnya terbayar saat Ayus diterima dengan hangat oleh pelayan rumah tangga dan pengurus Wadia Manor Mansion yang saat itu juga langsung menyerahkan kunci pada Ayus. Kebahagiaan Ayus bertambah ketika ia berhasil masuk ke York College of Music. Tapi 3 bulan kemudian, saat Ayus sedang menghitung uang koin, tiba-tiba ia dilanda aktivitas supranatural. Pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan secercah cahaya putih yang dilihatnya dari jendela yang seakan memanggilnya untuk mendekat. Akan tetapi, ketika ia hendak mendekati cahaya itu, langkahnya dihentikan oleh teriakan seorang wanita. Cukup sampai di situ, Ayus juga menemukan sebuah pesan rahasia yang ditulis menggunakan darah pada cermin di salah satu ruangan mansion. Teror itu terus berlanjut hingga esok paginya. Ayus menemukan ada bagian dari tubuhnya yang luka dan menghitam. Ayus selalu berniat menulis surat untuk ayahnya, namun selalu juga niatnya berakhir sia-sia. Dalam surat itu, Ayus menceritakan kejadian-kejadian janggal yang akhir-akhir ini dialaminya di mansion. Ia merasa ada arwah penasaran, roh jahat, hantu, maupun sejenisnya yang mengganggu. Tapi sebenarnya Ayus juga menyadari bahwa jika mungkin hantu tersebut ada karena kesalahan yang sudah dibuatnya. Tentang kesalahan apa itu, Ayus enggan menceritakannya.
Frustrasi dengan teror yang selalu menimpanya, Ayus memutuskan untuk meminta bantuan seorang mahasiswi bernama Rose yang dikenal dengan kemampuannya melihat apa yang tidak banyak orang lain lihat. Ya, Rose adalah seorang indigo yang biasa membantu para arwah penasaran menyampaikan apa yang belum sempat tersampaikan semasa mereka hidup, dan Nafisa adalah teman sekamar di tempat kos Rose. I have a message for you from your husband. Perkenalan Ayus dan Rose cukup singkat. Usut punya usut, ternyata Rose sudah lama menaruh hati pada Ayus tanpa sepengetahuan pemuda itu. Singkat cerita, Rose pun bersedia membantu Ayus. Namun dalam prosesnya, hantu Wadia Manor Mansion berhasil mencelakai Rose. Ayus panik. Ia merasa bersalah telah menyeret gadis itu dalam masalahnya. Entah gejolak apa yang terjadi dalam diri Ayus. Yang pasti, pemuda itu telah jatuh hati pada kecantikan si gadis indigo. Dan rasa itulah yang mendorong Ayus akhirnya berani mengungkap rahasia kelamnya yang mungkin menjadi cikal bakal teror hantu di mansion itu. Dalam sepucuk surat yang diserahkannya pada Rose, Ayus membuka kedoknya. Jadi, begini kisahnya. 3 bulan lalu ketika Ayus baru tiba di mansion, ia mengizinkan banyak orang memasuki mansion dan mendengarkan permainan musik pianonya. Hal itu dimanfaatkan Ayus untuk mendapatkan penghasilan. Tapi suatu hari, aksinya diketahui oleh Meher Wadia, keponakan Tuan Wadia. Sebagai satu-satunya ahli waris Wadia Manor Mansion, Meher tidak terima Ayus memanfaatkan kepercayaan sang paman demi meraup keuntungan pribadi. Kemudian Meher mengancam Ayus, jika pemuda itu tidak memberinya pertunjukan, maka ia akan melaporkan tindakan Ayus kepada pamannya Wadia, supaya Ayus kehilangan kesempatan mendapat pendidikan musik dan ayahnya Astana dipecat. Mau tidak mau Ayus pun menyanggupi. Selama pertunjukan malam itu, diam-diam Meher mencampur minuman Ayus dengan racun. Kemudian gadis itu menyeretnya ke sebuah tempat dan hendak membuang Ayus di sana dengan maksud agar Ayus bisa mati perlahan. Tapi niat Meher berhasil dihentikan oleh Ayus hingga gadis itu tak sadarkan diri lagi. Namun, dalam perjalanan kembali ke mansion, di bawah pengaruh racun yang tercampur dalam alkohol, pandangan Ayus dikagetkan oleh sosok mengerikan yang biasa menampakkan diri di mansion. Ayus kehilangan kendali setir hingga mengakibatkan kecelakaan mobil yang menyebabkan Meher meninggal. Saat tersadar, Ayus bergegas melarikan diri dari TKP dan mengurung diri di mansion. Anehnya, setelah kejadian itu tidak ada yang pernah menanyakan tentang kematian Meher. Namun, belakangan Ayus terus saja dihantui oleh sosok menyeramkan di mansion. Usai mengetahui cerita Ayus, Rose pun memberanikan diri mengungkapkan hal yang selama ini dipendamnya. Sepucuk surat pengungkapan cinta diberikannya kepada Ayus. Ternyata selama ini diam-diam Rose juga sering berkunjung ke Wadia Manor Mansion untuk sekedar mendengar alunan piano Ayus. Semua berawal saat Rose berada di titik terendah dalam hidupnya hingga ia berniat bundir. Dan saat itulah ia mendengar Ayus bermain piano. Seketika Rose merasakan kedamaian dan keinginan bundirnya pun menjelma jadi rasa cinta terhadap sang pianis muda. Singkatnya, Rose merasa berhutang budi pada Ayus sebab berkat alunan piano Ayus, ia batal mengakhiri hidup. Dan demikianlah secara instan kisah cinta dua insan tersebut pun terjalin. Selanjutnya, berbekal pengakuan Ayus,
Rose pun memulai aksi supranatural yang diturunkan sang ibu kepadanya untuk berinteraksi dengan arwah. Pertama, Rose menemukan kertas yang bertulis HCH-66 yang berserakan di perpustakaan. Saat ditanya, Ayus mengatakan seolah ada kekuatan yang menggerakkan jarinya untuk terus menulis HCH-66. ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने मेरी उंगली. Keduanya lalu membongkar gudang mansion dan kemudian Rose menemukan sebuah foto si pemilik mansion, Wadia, dan Meher keponakannya. Betapa terkejut Ayus saat tahu bahwa ternyata gadis yang sebelumnya mengaku sebagai Meher bukanlah Meher Wadia. रोज जो मेहरबानी मुझसे. Dari koper yang ditinggalkan gadis itu, pasangan itu pun tahu bahwa Meher Wadia tidak pernah mengunjungi York. Mereka menemukan paspor yang kemudian mengarahkan mereka mendatangi Southampton, sebuah pelabuhan di Inggris Selatan. रात 10 बजे साउथहैम्पटन के लिए ट्रेन चलती है. Tapi sebelum itu, ketika menunggu Ayus di stasiun, Rose bertemu sosok hantu gadis kecil yang memberikannya sebuah lukisan. Saat melihat lukisan itu, Ayus teringat sesuatu. Keduanya menuju ruang rahasia dan Ayus mencocokkan lukisan kertas tersebut dengan lukisan dinding yang ada di mansion. Di sana mereka menemukan tulisan yang sama persis pernah ditemukan di cermin. Ternyata pesan itu tertulis dalam bahasa Inggris, hanya saja perlu dibaca secara terbalik. Then you die. Menurut Rose, ini adalah sebuah peringatan yang ingin disampaikan arwah penasaran tersebut kepada Ayus. Sepengetahuan Rose, pada tahun 1347 telah menyebar wabah epidemi di Mongolia. In the year 1347, उस प्ले की पेंटिंग है जिसे ब्लैक डेथ. Pada tahun 1348, wabah tersebut menyebar melalui para pelaut yang kapalnya sandar di Inggris. Maka siapapun yang terinfeksi virus ini tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Dan Ayus telah terinfeksi. Hampir sekujur tubuhnya telah menghitam. Itu pertanda ajalnya semakin mendekat. Arwah tersebut telah memperingatkan Ayus bahwa pemuda itu akan meninggal dalam 3 hari ke depan. Rose tidak sanggup membayangkan hal itu terjadi. Ia histeris dan bertekad menyembuhkan kekasihnya itu. Pertama-tama mereka harus memecahkan misteri apa tujuan Meher palsu ingin menghabisi Ayus. Malam itu juga mereka berangkat ke Southampton menggunakan mobil. Namun dalam prosesnya jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Beberapa kali mereka menjumpai jebakan untuk gagal mencapai tujuan, tapi akhirnya mereka berhasil menemukan apa yang mereka cari. जो मेहरबानी बन के आई थी. Gadis itu bernama Dina Shaw, asal India untuk mengenyam pendidikan di Universitas York. Berangkatlah mereka ke universitas tersebut dan berhasil mendapat beberapa informasi bahwa Dina jatuh sakit dan telah dibawa ke rumah sakit, namun hingga kini belum juga kembali. Penelusuran mereka berlanjut ke rumah sakit, dan setiba di sana, Rose teringat sesuatu. Oh my god. Tanpa menjelaskan apapun, Rose meminta Ayus membawa ke tempat di mana Meher palsu menyeretnya malam itu. Dan betapa terkejut Rose saat tahu bahwa tempat itu sangat berkaitan dengannya. Dari sini misteri mulai meruncing. Menurut Rose, arwah tersebut menghukum Ayus bukan karena kesalahan yang dibuat pemuda itu, melainkan dirinya. Sebuah pengakuan pun keluar dari mulut gadis itu. Rose menceritakan bahwa pada saat ia melihat pertunjukan piano Ayus di mansion malam itu, sebenarnya bukan hanya dengan Nafisa saja ia datang, tapi juga bersama Fasuda, teman satu kos mereka. Dan tempat di mana Fasuda menyeret Ayus adalah tempat kos mereka. Fasuda jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah bernama Richard. Keduanya menjalin hubungan terlarang, tapi Richard yang sadar posisi memutuskan hubungan gelapnya dengan Fasuda sebab ia belum siap menceraikan istrinya. Sejak saat itu Fasuda selalu murung.
Ia tidak tidur, ia tidak makan. Hingga suatu hari keceriaan Fasuda kembali saat Richard telah melamarnya. Hal itu Fasuda beritahukan kepada Rose dan Nafisa dengan sangat gembira dan mengatakan bahwa Richard akan menikahinya sebab istri Richard telah meninggalkan pria itu. Namun saat pesta pertunangan digelar, Rose didatangi arwah istri Richard yang memberitahu bahwa Fasuda telah membunuhnya. Rose menceritakan hal itu pada Nafisa, kemudian memberitahu Richard berikut bukti-buktinya. Mengetahui topeng kejahatannya lepas, Fasuda memutuskan untuk bundir. रिचर्ड से अलग होने से पहले वो अपनी जान दे देगा। Rose dan Nafisa mencoba menyelamatkannya dan memasukkan Fasuda ke rumah sakit yang sama tempat Dina dirawat. Keduanya berada dalam satu ruangan. Malam itu, tepat pukul 12, Dina menghembuskan nafas terakhir beberapa menit sebelum Fasuda juga meninggal dunia. Namun, sebab Fasuda mati membawa dendam dan kebencian kepada Rose, akhirnya ia menjadi arwah penasaran dan menyusup ke dalam diri Dina untuk melanjutkan balas dendamnya. Dan Fasuda memilih Ayus sebab ia tahu bahwa Rose sangat mencintai pianis itu. Serpian puzzle telah lengkap. Kini Rose bertekad akan memanggil seorang pastor bersama Nafisa untuk membersihkan Wadia Manor Mansion. Tapi setibanya di kos, Rose mendapat Nafisa meringkuk ketakutan setelah diserang oleh arwah jahat Fasuda. Nafisa pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan siapa sangka, di sana Rose menemukan fakta baru. Pada dinding tertulis kode ranjang rumah sakit untuk para pasien, dan kode tersebut sama seperti kode yang selama ini ditulis oleh Ayus di luar kendali pemuda itu. Rose bergegas mencari kode HCH-66 dan betapa terkejut Rose saat melihat Ayus terbaring di ranjang rumah sakit itu dalam kondisi koma. Ya, selama ini arwah Ayuslah yang berkomunikasi dengan Rose. Rose sempat menguping percakapan dokter yang merawat Ayus bahwa esok semua alat penopang hidup Ayus akan dicabut sebab dalam 3 bulan terakhir tak ada respon apapun dari tubuh pemuda itu. Rose mengambil beberapa helai rambut Ayus. Hal itu diberitahukannya kepada Nafisa, lalu keduanya ke gereja. Di sana Rose menjelaskan bahwa saat tubuh manusia tertidur lelap, ruhnya melayang, namun terhubung melalui tali berbentuk cahaya putih. Dari cahaya itulah, roh dapat masuk kembali ke dalam tubuh dengan menyentuhnya. Begitupun yang terjadi pada Ayus. Cahaya putih yang dilihat oleh rohnya adalah jalan untuk roh Ayus kembali merasuki tubuhnya. Akan tetapi, arwah jahat Fasuda selalu menghalangi. Rose menitipkan sesuatu pada Nafisa untuk segera diberikan pada Ayus sebelum fajar menjelang. Sementara itu, Rose bergegas hendak menyelamatkan Ayus. Ia berusaha keluar dari rumah sakit, tapi arwah Fasuda yang telah menguasai tubuh Ayus selalu saja menghalangi langkah kaki Rose. Fasuda mengancam akan menghancurkan tubuh Ayus jika Rose berani melangkah pergi. Arwah itu menyiksa Rose dengan menyakiti tubuh Ayus. I love your tears, Rose. Just love them. Tak tahan melihat kekasihnya tersakiti, Rose pun mengambil tindakan ekstrim. Ia tahu bahwa Fasuda tak akan pernah membiarkannya pergi. Untuk itu, Rose memutuskan bundir. Dengan begitu, arwah Rose meninggalkan tubuhnya dan siap menghadapi arwah Fasuda. Ternyata semua telah direncanakan Rose. Pesan yang dititipkan Rose pada Nafisa adalah helaian rambut Ayus yang diantar ke Wadia Manor Mansion bersama dengan surat di dalamnya. Saat itulah Ayus menyadari bahwa hanya Rose, si gadis indigo lah yang dapat melihatnya. Ya, Ayus baru menyadari bahwa saat kecelakaan berlangsung, rohnya lah yang kembali ke mansion,
sementara tubuhnya dibawa ke rumah sakit terbaring dalam koma. Sementara itu di rumah sakit terjadilah perkelahian antara arwah Rose melawan arwah Vasuda. Ketika arwah Vasuda berhasil dikeluarkan dari tubuh Ayus, saat itulah roh Ayus memasuki tubuhnya dan akhirnya pemuda itu pun kembali mendapatkan hidupnya, tapi tidak dengan cintanya. Film kembali ke awal saat Nafisa dan yang lain menemukan Ayus tergeletak dengan lengan bersimbah darah. Ayus koma untuk kedua kalinya. Di kondisi antara hidup dan mati itulah arwah Ayus berada di sebuah taman bertemu Rose. Ayus mengatakan bahwa ia sengaja mengakhiri hidup supaya bisa bersama dengan Rose. Kemudian Rose menimpali bahwa tanpa bertindak demikian pun Ayus bisa selalu bersamanya, sebab cinta adalah soal rasa. Dari musik Rose jatuh cinta padanya, maka Rose meminta Ayus melanjutkan karir musik piano demi dirinya. Rose juga meminta Ayus supaya tak menyiakan pengorbanannya. Pada akhirnya Ayus berangsur pulih, lalu melanjutkan karirnya sebagai pianis serta musisi terkenal bersama bayang-bayang Rose di sampingnya. Dan film pun selesai.